pagi keluarga GBI Salati. Kami akan menyampaikan warta jemaat pada minggu ini. Laporan kehadiran minggu lalu 90 orang, laporan persembahan 31 Mei 2020 3.684.000. Terima kasih untuk setiap jemaat yang tetap setia beribadah dari rumah masing-masing dan tetap mendukung di dalam doa. Keluarga GBI Salatiga selalu dihimbau untuk selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah, secara teratur mencuci tangan, membawa hand sanitizer ataupun tisu basah, selalu menjaga jarak dan tidak bersentuhan dengan orang lain, serta mengikuti protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Petugas Minggu 21 Juli 2020 akan dilayani oleh WL, Saudari Ervina, Singer, Saudari Gabriel dan Saudari Christine, pemusik, Saudara Edi, Saudara Dina, dan Bapak Tony. Sekolah Minggu pada tanggal 21 Juni tahun 2020 akan dilayani oleh kelas Indria Saudari Melia, kelas Pratama Saudari Ella, kelas Madila Saudari Niken, kelas Teras Muda oleh Bu Eri, serta kelas remaja oleh Bu Lydia. Mengucap syukur dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah jam doa pada hari Rabu pukul 6 sore. Kiranya segenap jemaat tetap bersekutu pada jam doa di tiap minggu. GBI Salatiga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Agnasulis tanggal 15 Juni serta Bapak Slamet Widodo pada tanggal 20 Juni. Kiranya Tuhan memberkati selalu. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur sebab Tuhan masih memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Kita masih dapat bertemu kembali di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Dan kita boleh sehat, kita boleh kuat karena kasih Tuhan tetap dapat kita nikmati di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari masing-masing kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Sebab Engkau tetap Allah kami. Sekalipun ada banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kami, yang membuat kami sering kecewa, yang membuat kami putus asa, yang membuat kami kehilangan semangat. Dan kami yakin bahwa Allah yang kami sembah adalah tetap Allah yang kokoh di dalam hati kami. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mengangkat satu pujian. Satu pujian yang luar biasa yang akan menguatkan hidup kita, bahwa Engkau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, katakan ku sembah, Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, takkan tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus. Hanya Kau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Benar Tuhan, Engkau tetap Allah di dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Raja kami. Iman kami mengatakan sekalipun dunia bergoncang, tetapi Engkau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya dalam segala perkara Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau sebagai Allah satu-satunya yang kami sembah sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami Tuhan, karena banyak perkara yang sudah Tuhan izinkan untuk kami nikmati.
Proses demi proses Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan mencukupkan setiap yang kami perlukan. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk limpahan kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau menyelidiki setiap hati kami, supaya kami siap untuk diberkati. Dan tidak ada dosa yang menghalangi pertemuan kami dengan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap semangat, amin. Kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita tetap bersuka cita sekalipun kita belum dapat bertemu satu dengan yang lain, muka dengan muka di dalam ibadah raya. Tetapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Kita akan masuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian di dalam halamannya. Kita pujikan, mari masuk gerbangnya. Di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Kita sudah diberkati.
dari hari lepas hari kita diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Mari saat ini kita akan mengembalikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang Tuhan punya kita kembalikan pada pagi hari ini dengan persembahan persepuluhan kita. Dan Saudari Nia akan memimpin di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, baik untuk minggu ini maupun dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan di pagi hari ini kami sudah memberikan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepada Engkau, dan bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan kiranya Engkau terus melimpah-limpahkan berkat atas setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Samuel Dwi Martono. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk kembali datang ke hadirat-Mu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga untuk bersimpu di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, buka hati kami, pikiran kami, supaya kami mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk memahami firman-Mu, juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah kiranya nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang jauh lebih baik pada pagi hari ini, penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga boleh menikmati ibadah dan boleh menikmati berkat firman Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan di minggu yang lalu bahwa sepanjang bulan Juni kita akan belajar tentang keluarga. Dan pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Keluarga bagi Kemuliaan Tuhan. Diambil dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan ayat yang genap. Silakan Bapak Ibu bersama dengan keluarga masing-masing membaca bagian firman Tuhan yang ganjil. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan memulai pembacaan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi pengantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu pernah menonton satu film Gladiator, ya dalam film itu diceritakan bahwa Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, mempunyai seorang anak laki-laki yang sangat berambisi untuk menggantikannya sebagai seorang kaisar. Tetapi yang terjadi justru sang kaisar atau Marcus Aurelius sebagai kaisar Romawi pada waktu itu justru memilih Jenderal Maximus ketimbang Commodus anaknya untuk menggantikannya sebagai kaisar. Tentu saja mendengar keputusan ayahnya, Commodus sangat marah, sangat kecewa, sangat sedih. Dan dalam satu kesempatan Marcus Aurelius dan juga Commodus mereka menangis bersama dan berpelukan. Kemudian sang kaisar mengatakan satu kalimat, anakku, kesalahanmu, kegagalanmu sebagai seorang anak adalah kegagalanku sebagai seorang ayah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan atau kesalahan anak-anak kita tidak dapat dilepaskan dari kegagalan kita sebagai orang tua. Dan inilah kisah yang bisa kita lihat juga di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29 dan 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 19 bahwa kegagalan Hofni dan Pinehas adalah
buah dari kegagalan Eli sebagai orang tua. Kalau saudara memperhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, setidaknya Alkitab mencatat ada 4 dosa atau 4 pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Mari melihat di dalam ayat yang ke-12, pelanggaran yang pertama adalah anak-anak Eli adalah orang-orang yang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya, pelanggaran kedua di dalam ayat yang ke-13 bagian A dikatakan bahwa mereka tidak mengindahkan batas-batas hak seorang iman. Dan juga pelanggaran yang ketiga ada di dalam ayat yang ke-13b sampai dengan ayat yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa mereka serakah, mereka curang, mereka membawa garpu bergigi 3 untuk mengambil daging persembahan. Inilah pelanggaran-pelanggaran anak Eli. Dan yang keempat di dalam ayat yang ke-22 yang kita baca bersama tadi bahwa anak-anak Eli melakukan perzinahan. Sebagai anak-anak imam mereka tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan, kekudusan tempat ibadah, kekudusan bait Allah. Inilah yang terjadi dengan anak-anak Eli. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat konteks keluarga, sesungguhnya di dalam kitab Kejadian disebutkan bagaimana Allah sendiri yang membentuk keluarga, Allah sendiri yang menginisiasi sebuah keluarga, dan Allah mendirikan lembaga pertama yaitu keluarga sebagai sarana untuk memuliakan nama Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat konteks keluarga ini maka kita punya kesempatan baik pada pagi hari ini untuk merenungkan bersama-sama bagaimana kita bisa membangun keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun keluarga kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari nas firman Tuhan hari ini kita bisa belajar setidaknya ada 3 sikap yang perlu diperhatikan oleh para orang tua di dalam mendidik anak. Ada 3 sikap yang diperlukan oleh orang tua untuk membawa keluarganya menjadi keluarga bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita tidak perlu mengulangi kegagalan yang dialami oleh Eli sebagai kepala keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sikap yang pertama adalah sikap tegas dalam mendidik anak. Mari kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Sekali lagi saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jangan begitu anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali bahwa Alkitab mencatat bahwa Eli hanya mempertanyakan tindakan dari anak-anaknya. Sebagai orang tua kita bisa melihat bagaimana Eli tidak tegas terhadap anak-anaknya. Eli begitu lembek dalam mendidik anak-anaknya. Ketika ia mendengar anak-anaknya tidak mengindahkan Tuhan, ketika ia mendengar bahwa anak-anaknya berlaku serakah dan curang, bahkan ketika Eli mendengar bahwa anak-anaknya melakukan perzinahan di tempat ibadah, Eli hanya mempertanyakan sikap dan tingkah laku anak-anaknya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kata-kata Eli. Ya di situ dia hanya mengatakan, "Janganlah begitu anakku." Nah saudara-saudara, mari kita melihat di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-13 untuk melihat apa yang dilakukan Eli ketika ia mendengar situasi atau mendengar kelakuan atau tingkah laku anak-anaknya. Pasal 3, 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-13 di situ dikatakan demikian. "Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka." Nah saudara-saudara, jelas sekali bahwa Eli sama sekali tidak memarahi anak-anaknya sekalipun anak-anaknya melakukan pelanggaran. Ya. Ketidaktegasan Eli menjadi dipandang sebagai
suatu kesalahan oleh Tuhan. Ketidaktegasan Eli membuat Tuhan murka dan akhirnya menghukum Eli dan keluarganya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman Eli kita diingatkan bahwa sebagai orang tua kita perlu bertindak tegas ketika anak-anak kita tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Harus ada disiplin yang diberlakukan di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Juga di dalam Amsal 29 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini memang tidak menyatakan kepada kita bahwa pukulan merupakan satu-satunya cara kita mendidik anak-anak kita. Tetapi ayat ini mendorong kita, menolong kita, mengingatkan kita bahwa Allah ingin kita mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan cara yang tegas. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak segan-segan menggunakan tongkat atau rotan kalau anak-anak kita berlaku kurang ajar. Kalau anak-anak kita berlaku tidak lagi hidup takut akan Tuhan, setiap orang tua harus bertindak tegas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman Eli, kita tidak cukup hanya mempertanyakan sikap anak-anak kita. Kita tidak cukup hanya berkata kepada anak-anak kita, jangan begitu nak. Jangan membuat papamu malu, mamamu malu. Kamu tahu kami hamba Tuhan, kita hamba Tuhan. Jangan begitu, jangan begini. Tetapi sebagai orang tua, kita perlu bertindak tegas. Seorang pakar di bidang anak, Charles William mengatakan, anak kecil yang berusia 2 tahun adalah majikan kita. Pada usia 10 tahun, mereka adalah budak kita. Pada usia 15 tahun, anak-anak adalah kembaran kita. Dan setelah itu, dia akan menjadi kawan kita atau musuh kita. Semuanya tergantung dari bagaimana kita membesarkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu jangan segan-segan untuk menggunakan rotan atau tongkat jika memang diperlukan. Jika memang mungkin anak-anak kita tidak lagi hidup takut akan Tuhan, kita sebagai orang tua perlu melakukan tindakan yang tegas. Kita perlu melakukan teguran yang tegas bagi anak-anak kita. Sebagai orang tua, saya pernah diingatkan oleh ibu saya ketika anak-anak kami merengek, meminta sesuatu, dia mengatakan bahwa tidak ada anak-anak yang nakal. Yang ada adalah anak-anak yang mau menguji kewibawaan kita. Kewibawaan kita sebagai orang tua seringkali diuji oleh anak-anak kita. Apakah kita berani bertindak tegas dengan keputusan yang kita ambil? Dan kita boleh melihat bagaimana anak-anak kita hidup di dalam Tuhan ketika kita sebagai orang tua berani untuk bertindak tegas. Belajar dari Imam Eli bahwa diperlukan ketegasan untuk mendidik anak-anak hidup di dalam Tuhan. Inilah teladan yang pertama yang kita bisa lihat dari Alkitab. Bahwa untuk membawa keluarga kita bagi kemuliaan nama Tuhan, kita perlu bertindak tegas sebagai orang tua. Hal yang kedua, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat itu. Hal yang kedua adalah untuk membangun keluarga bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang tua perlu punya waktu dan terlibat dalam perkembangan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Aku telah menerima laporan dari seluruh umat mengenai tingkah lakumu yang jahat. Mengapa kamu lakukan itu? Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Eli hanya mendengar dari orang lain. Eli hanya mendengar dari sumber lain. Eli hanya mendapat laporan dari seluruh jemaat mengenai kelakuan anak-anaknya.
Jelas bahwa Eli sama sekali tidak memantau kelakuan anak-anaknya. Jelas sama sekali bahwa Eli tidak sama sekali melihat perkembangan anak-anaknya. Inilah yang terjadi. Sehingga Eli tidak bisa memperbaiki kesalahan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tugas Eli di Shilo, tugas Eli sebagai imam di rumah Tuhan, membuat Eli benar-benar kehilangan komunikasi, kehilangan hubungan, kehilangan kesempatan untuk melihat perkembangan karakter anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Eli berhasil menjalankan tanggung jawabnya sebagai imam bagi umat Israel, tetapi ia gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai imam dalam keluarganya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan Eli dalam mendidik anak harus dibayar mahal. Kegagalan Eli dalam mendidik anak menyebabkan Allah mencabut dan menarik kembali janji yang menyatakan bahwa Eli dan keluarganya akan melayani Tuhan seumur hidup. Inilah yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman Eli kita diingatkan bahwa sebagai orang tua kita perlu waktu, kita perlu memberi perhatian kepada anak-anak. Tidak cukup hanya mencukupi kebutuhan mereka, tidak cukup hanya memberi uang saja, tetapi dalam banyak permasalahan kegagalan anak bukan terletak pada apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, tetapi kegagalan anak-anak kita terjadi karena banyak orang tua tidak mau terlibat, tidak mau memberi waktu secara teratur, memberi perhatian yang khusus kepada anak-anaknya. Inilah yang terjadi. Ada banyak orang tua yang terlalu sibuk sehingga mereka tidak menyadari sikap dan kelakuan anak-anaknya. Ada banyak contoh di mana kita bisa melihat orang tua yang berhasil, orang tua yang sukses di dalam pekerjaan, orang tua yang sukses di dalam pelayanan tetapi keluarganya hancur. Kesibukan menjadi pemutus komunikasi hubungan antara orang tua dengan anak. Inilah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan keluarga orang-orang Kristen. Oleh karena itu saya mengingatkan kita pada pagi hari ini. Mari kita memberi waktu khusus untuk melihat, memperhatikan perkembangan anak-anak kita. Sehingga kita bisa melihat dan bisa memperbaiki ketika anak-anak kita memiliki perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mari memberi waktu yang terbaik bagi anak-anak kita. Adakan waktu untuk bisa bersekutu bersama, untuk bisa berbagi kehidupan bersama-sama dengan mereka. Adakan waktu untuk bisa mendengarkan keluhan dan juga mungkin pergumulan anak-anak kita. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari kegagalan Eli adalah untuk bisa membangun keluarga bagi kemuliaan nama Tuhan, kita perlu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita perlu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itulah yang juga diperlukan, yang sangat penting untuk membangun keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-29. 2 Samuel pasal 2 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Jadi mengapa engkau masih serakah melihat korban-korban yang sesuai dengan perintahku dipersembahkan bangsaku kepadaku? Mengapa engkau Eli lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku dan membiarkan mereka menggemukkan dirinya dengan bagian terbaik dari setiap persembahan bangsaku kepadaku? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas dari ayat ini bahwa apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas sebenarnya mereka hanya mengikuti contoh atau teladan yang dilakukan oleh Eli sebagai orang tua. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-29, Eli sendiri memandang dengan loba. Eli sendiri adalah orang yang serakah, orang yang tamak terhadap korban yang diberikan kepada Allah. Bukan hanya itu, Alkitab juga mencatat bahwa Eli menggemukkan dirinya dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel.
Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Hofni dan Pinehas. Kalau mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang kemudian tamak, serakah, curang. Sebab Eli sendiri memberikan teladan yang tidak baik bagi Hofni dan Pinehas. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah peribahasa mengatakan bahwa like father, like son. Kacang ninggalan jaran. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Inilah yang terjadi dengan Eli dan kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Teladan Eli sangat buruk sehingga diikuti oleh Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas bertingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Eli tidak memberi teladan yang baik sebagai orang tua. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kita mungkin tidak mengingat kata-kata kita, mungkin sulit mendengarkan kata-kata kita. Tetapi anak-anak kita tidak pernah gagal melihat atau mengingat perilaku hidup kita. Inilah yang terjadi. Mungkin kita ngomong banyak, menasihatkan banyak, tidak diingat oleh anak-anak kita. Tetapi anak-anak kita mencatat, mengingat, melihat, bahkan mengikuti apa yang kita lakukan. Karenanya mari kita belajar untuk memberi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang mengisahkan seorang pendeta yang suatu hari diminta oleh seorang anak kecil datang ke rumahnya dan berdoa bagi sapinya. Karena jengkel, hanya disuruh mendoakan sapi, pendeta itu berdoa tetapi tidak dengan sepenuh hati. Dia mengatakan di hadapan sapi si anak kecil ini, sapi, kalau kamu mau mati, matilah. Kalau kamu mau sehat, sehatlah. Beruntungnya 2 hari kemudian sapi ini sehat. Dan anak kecil ini datang ke rumah Pak Pendeta bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Tiba di rumah Pak Pendeta, anak kecil ini melihat Pak Pendeta sedang sakit. Dan anak kecil ini berkata kepada Pak Pendeta, "Terima kasih Pak Pendeta. Berkat doa Bapak, sapi saya sembuh." "Ya nak, sama-sama," kata Pak Pendeta ini. Dan kemudian anak kecil ini menawarkan diri, "Pak Pendeta, bolehkah saya berdoa juga untuk Bapak?" "Oh boleh, silakan." Kemudian anak kecil ini mulai berdoa. "Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyembuhkan sapi saya. Hari ini saya berdoa bagi Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau Bapak mau hidup, hiduplah. Kalau Bapak mau mati, matilah." Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini menyatakan kepada kita bahwa ada kekuatan yang begitu hebat dari sebuah teladan. Pak Pendeta ini kaget juga karena dia mendengar doa anak kecil ini. Tetapi dia sadar bahwa apa yang dilakukan anak kecil ini adalah buah dari apa yang dia teladankan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu berhati-hati karena anak-anak seringkali menanggapi, meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan disinilah pentingnya teladan bagi anak-anak. Mari kita belajar untuk menjadi orang tua yang memberikan teladan yang baik. Kita tidak bisa mengatakan kepada anak kita, "Ayo le ke gereja, ayo le sekolah minggu, ayo le belajar firman Tuhan," kalau kita sendiri tidak pernah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Diperlukan keteladanan untuk membangun keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Diperlukan keteladanan untuk membangun keluarga bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham Lincoln pernah berkata bahwa saya tidak peduli siapa kakek saya, yang saya risaukan adalah akan jadi apa cucu saya nanti. Dia tidak peduli siapa kakeknya, dari mana asal usulnya, tetapi yang dia risaukan adalah akan jadi apa anak cucunya nanti. Saya berharap kita semua punya komitmen yang sama untuk memperhatikan anak-anak kita, untuk memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Pedulilah akan menjadi apa anak-anak kita nanti.
Mungkin kita punya asal-usul keluarga yang baik, tetapi itu tidak menjadi jaminan bagi keluarga kita untuk punya masa depan yang baik kalau kita tidak memberi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah ungkapan menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Karena itu biarlah pagi hari ini kita belajar dari kegagalan Eli. Bukan untuk meniru kegagalan Eli, tetapi untuk belajar dari kegagalan Eli bagaimana kita bisa membangun keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun keluarga kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita membangun keluarga kita bagi kemuliaan Tuhan. Dengan belajar menjadi orang tua yang tegas di dalam mendidik anak-anak kita. Menjadi orang tua yang mau meluangkan waktu, terlibat secara teratur dengan anak-anak kita. Dan menjadi orang tua yang menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Mari kita akan berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ya Yesus, Ku berjanji, biarlah kehidupan kita boleh diberkati melalui teladan Eli. Dan kita boleh belajar dari pengalaman Eli. Berjanji untuk setia kepada Tuhan. Ya Yesus, Ku berjanji setia padamu, tetap peganglah hamba Tuhan sahabatku. Tak takut ku berjuang serta-Mu ya Tuhan. Pun bidakku menyimpang, berilah bimbingan. Bersabdalah padaku ya Tuhan. Bersabdalah pada kami Yesus. Secara yang jelas, Jauhkanlah kami ya Tuhan. Jauhkan dari kami nafsu dunia yang menggodai kehidupan kami Tuhan. Nafsu minatku yang bebas, yakinkanlah diriku, dorong atau cegah, tegurlah ku dengarkan, hamba-Mu tengadah. Biarkan musik tetap mengalun dan mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tentu ada tantangan dalam kita membangun sebuah keluarga. Kegagalan Eli menjadi pembelajaran bagi kita untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Mari kita mengambil satu komitmen bersama di dalam Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, mendengar teguran Tuhan, dan berjanji untuk setia kepada Tuhan. Mari katakan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Ya Yesus, Ku berjanji. Ya Yesus, Ku berjanji. Kami pengikut-Mu Tuhan. Pengikut-Mu semua, di mana Kau bertata, mereka kan serta. Dan Yesus, Ku berjanji setia selalu. Karuniakan
Berkatilah janji iman kami Tuhan. Karuniai kami iman kepadamu. Jauhkan dari kami Tuhan godaan-godaan dunia yang membawa kami jauh dari Tuhan. Berkati kami, para orang tua, untuk dimampukan oleh Tuhan membawa anak-anak kami hidup dekat dengan Tuhan. Membawa anak-anak kami mengenal siapa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Berkati anak-anak kami, mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan menolong kami supaya keluarga kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi keluarga bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam mengambil komitmen untuk berjanji kepada Tuhan, untuk setia kepada Allah. Berkatilah kami semua Tuhan. Dan biarlah limpahan berkat Allah nyata atas setiap keluarga kami. Bapa di dalam surga, kami juga pada saat pagi hari ini berdoa bagi situasi bangsa kami. Tuhan, berkenan Engkau menolong bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh menghentikan pandemi ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami rindu untuk bersama-sama kembali Tuhan, beribadah di gereja ini. Tetapi kami tetap bersabar menanti apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi kami. Kami percaya rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan bagi setiap kami. Berkatilah para pemimpin kami yang sedang berupaya dengan apa yang mereka dapat lakukan ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau campur tangan. Karena tanpa campur tangan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Kami juga berdoa bagi kota kami Salatiga. Berkati dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga boleh berkarya atas kota kami. Tuhan, menolong pemerintahan kota kami, sehingga hikmat-Mu menyertai mereka. Menolong kami dalam mengatasi situasi pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi keluarga jemaat Tuhan di GBI Salatiga. Tuhan, taruhlah roh yang mengasihi Engkau. Roh yang mengasihi Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Supaya kami hidup sungguh berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biarlah semua pelayanan pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah meskipun secara online selama 2 bulan ini. Dan kami percaya Tuhan, ke depan ada pertolongan demi pertolongan yang kami boleh lihat dari Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap pekerjaan Tuhan yang kami rencanakan untuk kami lakukan bersama. Baik dalam minggu ini, bulan ini, ataupun tahun ini. Kami yakin Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menaikkan rasa syukur kami. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.